Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi. Puji Tuhan, dalam momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kami boleh kembali hadir untuk menyapa kita semua dengan kebenaran firman yang akan terus meneguhkan setiap kehidupan kita, menjadi pegangan dalam berbagai goncangan kehidupan dunia saat ini, terlebih juga membawa kita kepada kesembuhan ilahi yang akan terus memulihkan baik tubuh, roh, dan jiwa kita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk kesempatan saat ini kami boleh kembali datang untuk duduk di bawah kaki Tuhan, meneduhkan diri untuk menyerap kuasa-Mu melalui kebenaran firman yang hidup, yang akan menyapa kami semuanya. Bukalah hati kami sehingga firman-Mu akan memberikan pencerahan yang menerangi di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab kita, ya, tentunya dari Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang kelima, ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama kamu akan menerima baptisan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ya, kitab Kisah Para Rasul ini kalau di kalangan para teolog itu disebut sebagai kitab misi, ya, kitab misi. Dan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari Injil Lukas, ya, penulis yang sama. Theophilus, ya, itu dalam bahasa Yunani, Theophilus itu artinya sahabat Allah. Ya. Nah, sahabat Allah. Dan ada kalangan yang beranggapan bahwa nama Theophilus menunjuk pada siapapun yang menjadi sahabat atau pengikut
Kristus. Ya. Di dalam kitab Yohanes, Tuhan Yesus pernah menyinggung bahwa aku tidak menyebut kamu sebagai hamba, tapi sebagai sahabat. Tetapi kemungkinan besar Theophilus adalah seorang pejabat Romawi. Ya, pada umumnya ya. Dengan tidak mengeneralisasi, tapi pada umumnya, apalagi pada zaman itu. Seorang pejabat itu ya tentu kaya ya, dan dikenal ya. Dan orang inilah yang mensponsori, yang mensupport ya, atau membiayai ya, penulisan ya, Injil Lukas dan juga menggandakannya ya, atau kalau sekarang mungkin mendistribusinya ya, mendistribusikan yang mengedarkan ya. Nah, karena di situ ada catatan ya menyebut bukuku yang pertama. Ini menunjuk jelas ya pada Injil Lukas. Nah, sekarang kita lihat bahwa apa yang ditulis ya, apa yang ditulis di dalam buku yang pertama itu ya, Injil Lukas ya, adalah berisi segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan yang sejatinya harus juga menjadi apa yang kita kerjakan dan kita ajarkan. Memang jujur ya, boro-boro mengerjakan. Mengajarkan saja Alkitab sekarang itu sangat langka. Ya. Maafkan saya ya, kadang-kadang khotbah-khotbah itu juga belum tentu ya, mengandung ya, kebenaran firman ya, melalui tafsiran yang benar dan baik. Ya. Nah, sebenarnya khotbah dalam ibadah itu adalah pengajaran. Ya. Dan semua orang yang datang ke gereja itu adalah para pembelajar. Tapi sekali lagi mohon maaf jujur ya, berapa banyak hal yang kita bisa belajar dari gereja. Dan ini sangat jadi persoalan bagi orang-orang muda sekarang ini ya. Mereka mendapat banyak sekali informasi melalui media-media yang ada, khususnya media sosial. Tapi di sisi lain gereja tidak bisa juga mengimbangi ya, dengan mengajarkan kebenaran, sehingga banyak sekali umat gereja ini ya, sedang menghadapi masalah, menghadapi badai ya, tsunami medsos yang membuat mereka terhilang, terhanyut dari persekutuan orang
percaya. Dan kita harus serius dalam hal ini. Bagaimana mengembalikan gereja pada tugasnya, memberitakan Injil yang menyelamatkan generasi demi generasi dari goncangan kehidupan dunia sekarang ini. Banyak hal yang saya baca, saya ikuti perkembangannya melalui media-media yang bisa dipercaya. Media-media yang telah melalui proses redaksional yang ketat. Terutama kondisi kejiwaan para kaum muda, goncangan kejiwaan, mereka sedang digoncang, sehingga firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana membawa mereka kembali kepada sesuatu yang tidak tergoncang, yaitu kebenaran firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang yang telah menerima keselamatan oleh penebusan kuasa darah Kristus, kita tidak hanya sekedar cukup untuk mengikuti sebagai follower, tetapi kita harus memperlengkapi diri kita. Bukan cuma sekedar mengikut, apalagi mengikut yang salah. Tapi perjuangan kita adalah bagaimana kita menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus, bukan Yesus. Meneladani kerja dan perkataan pelayanan Yesus. Karena hidup kita bukan untuk apa yang kita mau, tapi hidup kita adalah mencari dan melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tidak harus menjadi seperti siapapun, tapi kita harus menjadi seperti Yesus. Bukan menjadi Yesus, tapi menjadi seperti Yesus. Untuk meninggalkan sebuah teladan hidup demi untuk menyelamatkan setiap orang. Saya berharap kita boleh terus bertekun di dalam membaca, belajar, dan melakukan firman. Karena itulah tujuan dari firman itu diturunkan kepada kita. Itulah kuasa firman yang akan menggerakkan seluruh hidup kita, sehingga kita tidak lagi berkompromi dengan apapun di dunia ini, tapi seraya mengerjakan segala yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Maka kita boleh menghadirkan Tuhan, membawa kerajaan Allah ada di bumi di mana kita ada. Ini merupakan sebuah hal yang penting yang kita tidak boleh abaikan. Tuhan tolong kita semua. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar firman yang baik, tapi mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman, sehingga hidup kami boleh mencerminkan Yesus hidup, supaya kami boleh menghadirkan Tuhan di mana kami ada,
Dan melaluinya Tuhan, banyak orang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami berserah diri sepenuhnya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa kembali dalam sapaan firman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.